kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kesulitan membersihkan benda-benda di sekitar kita dari kotoran yang menempel padanya. Nah sekarang, tahukah kamu bagaimana cara membersihkan uang logam dari keraknya? Cobalah dengan menggunakan air. Tidak bisa? Cobalah dengan menggunakan sabun. Tetap tidak bisa? Sekarang cobalah dengan menggunakan jeruk nipis. Apa yang terjadi? Sungguh mengesankan. Dengan menggosokkan jeruk nipis pada koin, kerak koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basa pada kerak koin sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Pada akhir reaksi antara zat asam dan basa selalu dihasilkan garam dan air yang bersifat netral. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan asam basa. Tahukah kalian gambar yang ditampilkan ini? Pasti tahu dong. Ya, benar. Ini adalah gambar jeruk dan gambar buah anggur. Jeruk dan anggur adalah buah yang mengandung senyawa asam. Contoh yang lain yang mengandung senyawa asam adalah misalnya cuka makan yang sering digunakan di dalam campuran makanan. Misalnya di dalam campuran yang digunakan dalam kuah empek-empek. Kemudian senyawa asam juga terdapat di dalam buah asam Jawa yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tomat. Ini adalah buah yang sangat sering kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Di dalam cuka makan, asam Jawa dan tomat terdapat senyawa kimia yang bernama asam asetat, asam tartarat, dan asam oksalat. Adanya senyawa asam di dalam semua contoh yang ditampilkan tadi bisa kita buktikan dengan cara mengecap makanan yang mengandung senyawa asam. Hal itu bisa dibuktikan dengan rasa masam ketika kita mencicipi buah-buahan yang mengandung senyawa asam. Sedangkan untuk zat-zat yang ditampilkan ini seperti sabun, deterjen, dan soda kue adalah zat-zat yang mengandung senyawa basa yang akan dibuktikan nanti dengan rasanya yang pahit. Namun tidak semua asam dan basa bisa kita buktikan dengan cara mencicipinya, karena ada senyawa asam dan basa yang berbahaya bagi tubuh kita. Misalnya memberikan efek racun atau mungkin memberikan efek iritasi dan terbakar. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang beberapa teori asam yang kita kenal, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Apabila HCl dimasukkan ke dalam air, maka HCl akan terion menjadi ion H+ dan ion Cl-. Oleh karena itu, HCl termasuk ke dalam asam menurut Arrhenius karena menghasilkan ion H+. Namun jika NaOH dimasukkan ke dalam air, maka NaOH akan terurai mengion menjadi ion natrium dan ion OH-.
Karena menghasilkan ion OH-, maka larutan NaOH termasuk ke dalam larutan yang bersifat basa. Berdasarkan ion H+ yang dilepaskan oleh suatu asam, maka asam digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan sebuah ion H+. Kemudian asam diprotik, yaitu asam yang melepaskan dua buah ion H+, dan asam poliprotik, yaitu asam yang melepaskan lebih dari dua ion H+. Sebagai contoh, asam fluorida HF terionisasi menghasilkan satu buah ion H+. HBr atau asam bromida terionisasi menghasilkan satu buah H+. Demikian juga asam asetat dan asam nitrat juga termasuk asam yang melepaskan satu buah H+. Oleh karena itu, asam fluorida, asam bromida, asam asetat, dan asam nitrat tergolong ke dalam asam yang disebut dengan asam monoprotik. Sedangkan asam sulfat adalah asam yang melepaskan dua ion H+, sehingga termasuk ke dalam jenis asam diprotik. Lain lagi dengan asam fosfat. Asam fosfat melepaskan 3 buah ion H+, sehingga asam fosfat termasuk ke dalam jenis asam poliprotik. Teori asam basa selanjutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Asam basa menurut Bronsted dan Lowry adalah asam merupakan spesies yang berperan sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak menjadi akseptor proton. Sebagai contoh, HCl direaksikan dengan H2O, maka HCl dalam hal ini berperan memberikan atau mendonorkan H+-nya kepada H2O, sehingga HCl bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry yang mendonorkan H+, sedangkan H2O bertindak sebagai basa yang menerima proton. Contoh lain adalah reaksi antara amonia dan air. Air dalam hal ini memberikan protonnya kepada amonia, sehingga air bertindak sebagai asam dan amonia bertindak sebagai basa yang menerima proton dari air. Kita perlu mengetahui bahwa di dalam reaksi antara amonia dan air, maka setelah air memberikan satu protonnya untuk amonia, maka zat yang terbentuk adalah asam dan basa konjugasi dari amonia dan air. Asam konjugasi adalah basa yang sudah menerima satu proton dari asam, sedangkan basa konjugasi adalah asam yang sudah melepaskan satu proton untuk diberikan kepada basa. Jadi basa setelah bereaksi akan membentuk asam konjugasinya, dan asam setelah bereaksi akan membentuk basa konjugasinya. Sebagai contoh, pada reaksi pertama, HCl bertindak sebagai asam dan H2O bertindak sebagai basa. Dalam hal ini, HCl menyumbangkan satu proton atau ion H+-nya untuk H2O, sehingga membentuk ion H3O+ dan Cl-. Pada contoh 2, H2O bertindak sebagai asam yang memberikan satu buah protonnya kepada NH3, sehingga NH3 membentuk asam konjugasi yaitu NH4+, dan H2O setelah melepaskan satu buah proton
akan membentuk basa konjugasi dari asam. Untuk contoh 3, H2O berperan sebagai asam yang memberikan satu buah protonnya kepada PO43- yang bertindak sebagai basa. HPO42- yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah asam konjugasi dari basa PO43-, sedangkan OH- adalah basa konjugasi dari asam. Teori asam basa selanjutnya adalah teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa yang lain. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa yang lain. Sebagai contoh asam basa menurut Lewis, dapat kita perhatikan contoh berikut. Amonia memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan H+ tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Dalam hal ini, amonia akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada H+ sehingga terbentuk ikatan baru ion NH4+ atau ion amonium. Dalam hal ini, H+ yang menerima pasangan elektron dari NH3 sebagai asam dan amonia yang menjadi pendonor pasangan elektron bertindak sebagai basa. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan animasi berikut. Dalam hal ini, B bertindak sebagai pendonor pasangan elektron dan A adalah penerima pasangan elektron, sehingga B menurut Lewis adalah basa dan A adalah asam. Contoh lain adalah reaksi antara Bf3 dan NH3. Dalam hal ini, NH3 mempunyai pasangan elektron yang akan disumbangkan kepada Bf3 dan Bf3 akan menerima pasangan elektron dari NH3. Bf3 bertindak sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3, sedangkan NH3 adalah senyawa yang bersifat basa karena memberikan atau mendonorkan pasangan elektron kepada Bf3.